Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan materi model indeks tunggal, di mana saya sendiri yaitu Gracia Salima dengan NIM akhir 241. Saya Miftahullah dengan NIM 014. Baik, langsung saja ke materinya. Baiklah, untuk materi pertama, itu ada varian dan kovarian model indeks tunggal. Indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Hal ini menyarankan bahwa return-return dari sekuritas mungkin berkorelasi karena adanya reaksi umum atau common response terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Dengan dasar ini, return sekuritas ke pertama dapat dirumuskan sebagai berikut. Return sekuritas I sama dengan alpha ditambah beta ditambah return pasar ditambah error atau residual. Selanjutnya masuk ke perhitungan risiko dari sekuritas yang ditunjuk oleh varian. Ini adalah rumus untuk menghitung varian return sekuritas. Varian return sekuritas I sama dengan jumlah kuadrat selisih antara return aktual pada periode ketiga T dengan rata-rata sekuritas I dibagi jumlah data dikurangi satu. Rumus ini adalah rumus untuk menghitung kovarian antara dua sekuritas, yaitu sekuritas I dan sekuritas J. Kovarian antara sekuritas I dan J adalah nilai harapan dari hasil kali selisih antara return aktual dan rata-rata dari masing-masing sekuritas. Next. Nah, selanjutnya ada model Markowitz. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang konteks dari model Markowitz dalam konteks model indeks tunggal. Nah, dari inti dari model ini itu yaitu bagaimana kita bisa menyusun portofolio yang efisien, artinya portofolio yang kita bisa kasih return maksimal, tapi dengan risiko yang seminimal mungkin. Nah, caranya adalah dengan melakukan diversifikasi aset. Maksudnya, kita menggabungkan beberapa aset yang pergerakannya nggak selalu searah. Jadi kalau satu aset turun, aset lainnya tetap bisa stabil atau malah naik. Dan itu akan menurunkan risiko total portofolio kita. Model ini juga menggunakan alat analisis seperti variance dan covariance, di mana variance itu buat mengukur seberapa besar fluktuasi return suatu aset, sedangkan covariance itu buat melihat seberapa kuat hubungan antar aset. Kalau korelasi antar aset rendah atau negatif, itu lebih bagus karena bisa saling menyimbangkan. Nah, lalu dari situlah muncul konsep efficient frontier, yaitu kumpulan portofolio yang memberikan return tertinggi untuk satu risiko tertentu, yang pada akhirnya itu mencari kombinasi aset yang paling optimal berdasarkan data. Tapi model ini juga mempunyai kelemahan. Salah satunya adalah asumsi bahwa data historis akan terus relevan dan bahwa return aset mengikuti pola distribusi normal yang dalam kenyataannya nggak selalu terjadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa model Markowitz ini sangat berguna untuk perencanaan portofolio, tapi kita juga harus bijak dalam menerapkannya di kondisi pasar yang dinamis. Nah, Markowitz itu juga merupakan versi lengkap dan detail dari manajemen portofolio, sedangkan model indeks tunggal itu merupakan versi simplikasinya yang mudah diterapkan secara praktis tanpa kehilangan esensi dari pengelolaan risiko dan return. Next, model pasar. Nah, di dalam model pasar ini ada satu komponen penting yang mewakili atau menjadi pengaruh kondisi pasar terhadap return saham. Nah, di dalam praktiknya kita tahu bahwa saham itu enggak cuma bergerak sendirian. Ada banyak kejadian di mana saham-saham itu naik atau saham-saham itu turun bukan karena performa dari perusahaan, tetapi karena faktor luar kayak suku bunga, sentimen global, eh, politik, atau juga kondisi makroekonomi. Nah, disinilah model pasar itu menjadi alat bantu buat menganalisis risiko yang datang dari pasar secara keseluruhan. Nah, lewat model ini kita bisa mengukur beta, yaitu seberapa sensitif suatu saham terhadap pergerakan pasar. Misalnya, kalau betanya tinggi, artinya saham itu lebih agresif, ikut naik dan lebih tajam saat pasar naik. Tapi juga bisa jatuh lebih dalam saat pasar turun. Sebaliknya, apabila beta rendah, itu biasanya dimiliki saham-saham yang lebih stabil. Nah, model pasar ini banyak dipakai oleh investor buat menyusun strategi. Saat pasar itu lagi naik, mereka
cari saham dengan betanya tinggi. Tapi kalau kondisi pasar itu lagi nggak pasti, mereka akan lebih pilih saham yang lebih defensif. Tetapi tentu saja dalam model ini mempunyai batasan. Nggak cuma menjelaskan faktor internal perusahaan, tetapi juga kejadian ekstrim atau seperti krisis misalnya. Makanya dalam praktiknya, model pasar ini biasanya dikombinasikan dengan menganalisis lain, kayak analisis fundamental atau sektoral. Jadi model pasar itu dalam indeks tunggal bukan cuma rumus, tapi benar-benar menjadi alat analisis yang penting buat mengukur resiko dan membantu mengambil keputusan investasi yang lebih strategis. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.